Pada hari Kamis, 1 Desember 2022, mahasiswa Oseanografi Angkatan 2019 melaksanakan praktikum lapangan mitigasi bencana pesisir dan laut. Praktikum ini berlangsung di Pantai Tirang yang terletak di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Dara Sartika dari kelompok 2. Kali ini, kelompok 2 sedang berada di Pantai Tirang, Kota Semarang. Kali ini, kami sedang melakukan praktikum lapangan mata kuliah mitigasi bencana pesisir dan laut tahun 2022. Nah, ngapain aja sih kami di Pantai Tirang ini? Banyak banget. Yang pertama, kami akan melakukan pengukuran kelerengan pantai, lalu ada pengukuran tipologi, lalu ada pengamatan vegetasi, ekosistem alami pelindung pantai, ke penggunaan lahan sekitar, dan kondisi air laut. Nah, ikutin terus keseruannya ya. Kami melakukan pengukuran kelerengan pantai dengan menggunakan instrumen meteran dan kompas geologi. Pengukuran ini dilakukan pada stasiun 2 dengan 5 titik pengamatan, yaitu titik 0 meter, 2,5 meter, 5 meter, 7,5 meter, dan 10 meter. Titik 0 meter ini berada di posisi air tersurut, lalu semakin menuju ke arah daratan untuk titik 10 meternya. Dari hasil pengamatan, diperoleh nilai kemiringan pantai di titik 0 meter sebesar 8,14 derajat, titik 2,5 meter sebesar 7,13 derajat, titik 5 meter sebesar 6,11 derajat, titik 7,5 meter sebesar 6,4 derajat, dan titik 10 meter sebesar 9,16 derajat. Nilai kelerengan pantai dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor oseanografi dan aktivitas geologi yang terjadi di sekitar pantai. Faktor oseanografi diduga karena adanya longshore current yang menyebabkan pantai menjadi landai dan semakin ke atas semakin curam, di mana pada titik 7,5 meter menuju 10 meter relatif datar. Hal ini dapat terjadi karena energi gelombang yang datang tidak mencapai titik 7,5 meter dan 10 meter. Sedangkan faktor aktivitas geologi sangat diragukan terjadi karena pada pengamatan tidak ditemukan aktivitas geologi seperti longsor. Adapun bentuk pantai secara umum dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pantai datar dengan nilai kurang dari 10 derajat, landai dengan nilai 10-25 derajat, curam dengan nilai 25-45 derajat, dan terjal dengan nilai lebih dari 45 derajat. Berdasarkan hasil pengamatan, maka kondisi Pantai Tirang termasuk pantai yang datar, sehingga aman untuk digunakan sebagai tempat rekreasi. Berdasarkan pengamatan secara langsung, Pantai Tirang merupakan pantai tipe berpasir dengan lereng pantai yang datar hingga landai. Penentuan tipologi kawasan Pantai Tirang menggunakan klasifikasi tipologi pesisir menurut Shepard 1972, di mana Pantai Tirang termasuk jenis pantai primer dengan tipe tipologi subaerial deposition coast dengan pesisir yang bentuknya dipengaruhi oleh material-material daratan seperti sedimen sungai, faktor angin, atau longsoran tebing ke arah laut. Berdasarkan pengamatan, kondisi air laut di Pantai Tirang tergolong keruh akibat aliran Sungai Cilandak yang berada di sebelah Pantai Tirang. Sungai Cilandak merupakan sungai yang membawa limbah dari aktivitas industri maupun rumah tangga dari perumahan Geraha Padma dan sekitarnya. Hal ini mengakibatkan air Sungai Cilandak berwarna hitam pekat dan berbau. Kondisi pasir di Pantai Tirang juga berwarna hitam dikarenakan terdapat muara sungai yang membawa sedimen berlumpur dan limbah industri. Selanjutnya, sedimen di daerah mangrove
termasuk sedimen berlumpur yang berasal dari muara Sungai Cilandak juga. Adapun Pantai Tirang termasuk salah satu tujuan wisata pesisir di Kota Semarang. Dengan ini, lahan di sekitar pantai banyak digunakan untuk mendirikan beberapa objek pariwisata seperti saung-saung, warung makan, serta bangunan pendukung pariwisata lainnya. Pemanfaatan lahan ini juga menyebabkan banyak sampah yang tersebar di wilayah pesisir, sehingga Pantai Tirang menjadi kotor. Berdasarkan pengamatan langsung, diketahui jika Pantai Tirang memiliki ekosistem alami pelindung pantai berupa vegetasi. Namun, vegetasi yang ditemui relatif jauh dari air ketika kondisi pasang. Pada stasiun pengamatan kami, vegetasi yang dekat dengan air ketika kondisi pasang pun memiliki jarak berjauhan antara satu tumbuhan dengan tumbuhan yang lain. Vegetasi yang kami temui yaitu rumput liar, pohon ketapang, pohon cemara yang masih kecil, tumbuhan merambat seperti katang-katang, dan lain-lain. Selain itu, sekitar 20-30 meter dari garis pantai terdapat mangrove yang sedang dalam tahap penanaman, serta ada juga mangrove yang sudah tumbuh dewasa di area pesisir. Vegetasi pantai umumnya memiliki akar yang panjang dan kuat, sehingga mampu menahan substrat dari hempasan gelombang dan digunakan dalam mitigasi pesisir. Misalnya saja pohon cemara, katang-katang, dan mangrove yang ada di Pantai Tirang. Cemara laut ditanam di wilayah pesisir karena dapat melindungi pantai dari ancaman gelombang dan mengurangi abrasi. Sedangkan katang-katang merupakan tanaman liar di wilayah pesisir pantai berbatu dan berpasir, memiliki akar tebal dan tumbuh dengan ruas batang memanjang, serta digunakan untuk mencegah abrasi. Selain itu, terdapat pohon mangrove yang juga digunakan untuk mitigasi karena dapat menahan ombak, badai, serta gelombang tsunami. Semakin tebal mangrove, maka semakin tinggi pula kekuatannya untuk menahan laju gelombang. Selain menggunakan vegetasi pantai, upaya mitigasi lainnya dapat dilakukan yaitu dengan mitigasi struktural. Mitigasi struktural merupakan langkah fisik yang dilakukan untuk mengurangi resiko abrasi pantai. Mitigasi struktural dilakukan dengan membangun bangunan pantai seperti pemecah ombak untuk meredam energi gelombang yang datang. Selain itu, dapat juga dibangun penahan sedimentasi seperti groin dan membuat zona evakuasi bencana. Di samping mitigasi struktural, terdapat juga mitigasi non-struktural, yaitu kegiatan penyuluhan untuk membangun public awareness mengenai bencana pesisir kepada masyarakat pesisir.